Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nafisa Sari dengan NIM 2436093 dari kelas A1 semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Ibu Dona MKom. Jadi pertama-tama itu saya akan mereview aplikasi Google Classroom yang dimana pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara proses pembelajaran ini dari yang semula konvensional menjadi berbasis digital. Saat ini berbagai platform e-learning digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar lebih fleksibel, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah Google Classroom karena kemudahan penggunaan serta integrasinya dengan layanan Google lainnya, dan meskipun populer, pentingnya untuk mengevaluasi aplikasi tersebut dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer, khususnya pada aspek user interface dan user experience. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi pembelajaran bagi penggunanya. Deskripsi dari aplikasinya, yang pertama itu Google Classroom ini adalah platform pembelajaran online dari Google. Nah, yang kedua, dia digunakan untuk membagikan materi, memberikan tugas, dan komunikasi antar dosen dan mahasiswa seperti pengumpulan tugas dari mahasiswa kepada dosen. Nah, yang ketiga itu terintegrasi dengan Google Drive, dokumen, dan Meet. Setelah itu, aspek interaksi manusia komputer yang dinamisnya itu adalah yang pertama itu usability atau kemudahan penggunaan, yang kedua user interface yaitu tampilannya, yang ketiga itu user experience, pengalaman pengguna, dan yang keempat itu accessibility atau aksesibilitas. Yang terakhir itu efisiensi atau efisiensi kerja. Nah, sedangkan tampilan antarmuka atau UI-nya, yang pertama itu desainnya sederhana dan minimalis, yang kedua navigasinya mudah dipahami, yang ketiga warnanya tidak terlalu mencolok sehingga nyaman di mata. Terus yang terakhir struktur menu jelas atau classwork, stream, dan people. Selanjutnya usability atau kemudahan penggunaan. Nah, Google Classroom ini mudah digunakan untuk pengguna karena emang cara penggunaannya itu tidak yang banyak pengaturannya. Terus yang kedua, dia tidak perlu juga pelatihan khusus untuk menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga itu menunya itu intuitif, dan yang keempat mudah untuk mengupload sama mendownload file tugas-tugas yang sudah diberikan dosen. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan Google Classroom ini bisa menghemat waktu, terus juga bisa tugasnya langsung dikumpulkan secara online, dan integrasi dengan Google Dokumen itu sangat ngebantu. Dan yang terakhir itu prosesnya itu cepat dan praktis. Nah, untuk aksesibilitasnya, ini Google Classroom ini tuh bisa diakses lewat laptop, lewat smartphone, itu bisa diakses. Lalu dia mendukung pembelajaran jarak jauh atau online. Dan yang terakhir, Google Classroom ini membutuhkan internet yang stabil. Nah, untuk kelebihannya itu, yang pertama, dia gratis dan mudah digunakan. Yang kedua, terintegrasi dengan layanan Google. Yang ketiga, interface sederhana dan tidak rumit. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran, dan yang kelima, mendukung kolaborasi. Selanjutnya, kekurangan dari Google Classroom ini adalah fiturnya terbatas dibandingkan LMS lainnya.
Lalu tidak ada juga fitur analisis belajar yang mendalam. Lalu terkadang notifikasinya juga tidak konsisten, kadang lambat dia notifikasinya masuk. Lalu yang terakhir itu kurangnya interaktif atau tidak banyak fitur diskusi yang menarik. Jadi kesimpulan dari saya mereview Google Classroom ini adalah Google Classroom itu sangat baik untuk pembelajaran yang dasar, lalu cocok untuk sekolah dan kampus. Dari sisi interaksi manusia komputernya, ini antara manusia dengan komputer itu sangat mudah digunakan. Nah, lalu yang terakhir, tapi masih banyak juga yang perlu ditingkatkan dari fitur-fitur yang ada di Google Classroom ini. Lalu sarannya itu adalah yang pertama, menambahkan fitur diskusi yang lebih interaktif, peningkatan sistem notifikasi, lalu penambahan fitur analitik pembelajaran, dan UI-nya bisa dibuat lebih menarik lagi. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.